kepada kita bagaimana kita harus menghidupi kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Dikatakan firman Tuhan, kita harus hidup sebagai orang merdeka. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya tidak merdeka. Mereka dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh keserakahan, dibelenggu oleh begitu. Kita dijajah oleh nafsu kita sendiri. Kita dipimpin oleh keserakahan, keinginan yang gak ada habisnya, yang membuat hidup kita gak merdeka. Kita dibelenggu oleh dosa yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Mungkin benci kepada diri sendiri, kecewa kepada diri sendiri. Banyak orang yang dikungkung oleh keinginan untuk menjadi kaya raya, punya kuasa, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk meraih semuanya tanpa mempedulikan firman Allah. Orang-orang yang demikian tidaklah merdeka. Mari kita hidup sebagai orang yang merdeka. Dikatakan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kita tahu bahwa sesungguhnya meskipun kita klaim Indonesia sudah merdeka 76 tahun, bangsa kita belumlah 100% merdeka. Begitu banyak kepentingan orang-orang yang menjadi penguasa tidak menjalankan haknya dan kewajibannya bagi masyarakat yang memilih mereka. Banyak orang-orang yang memerintah di bangsa ini dengan begitu banyak kepentingan sehingga mengorbankan kepentingan rakyat. Orang-orang yang dipilih rakyat tidak membela rakyat. Orang-orang yang memilih untuk menjadi pemimpin atas rakyat Indonesia mengingkari janji ketika mereka minta dipilih. Kami masih melihat begitu banyak kemiskinan, kebodohan, penindasan, penyalahgunaan kekuasaan yang harusnya mudah dibikin susah. Masih banyak rakyat di bumi Indonesia yang belum sungguh-sungguh mengecap kemerdekaan. Mereka dibiarkan terbelakang dengan segala kebodohan mereka. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami di tangan pengharapan sebuah anugerah untuk memerdekakan orang-orang miskin dari kemiskinan mereka. Untuk memerdekakan orang-orang bodoh dari kebodohan mereka. Tapi kami tidak bisa berjuang sendiri. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa kita. Jangan malah mempergunakan kemerdekaan ini untuk melakukan kejahatan. Dikatakan hormatilah semua orang. Kenapa nasihat ini diberikan? Rakyat Indonesia kaya akan keberagaman. Salah satu kekayaan di Indonesia adalah kita punya berbagai macam suku, bahasa, dan juga begitu banyak warna, bahkan agama. Nilai yang harus kita pegang sama-sama untuk menjunjung tinggi persatuan yang mempertahankan kemerdekaan adalah saling menghormati, saling menghargai. Jangan membeda-bedakan. Masakan kita membedakan keberagaman yang Tuhan ciptakan? Bukankah perbedaan adalah anugerah yang Tuhan berikan? Hormatilah semua orang, miskin kaya, apapun suku, ras, warna, bentuk rambut mereka. Jangan pernah membeda-bedakan. Kasihilah saudara-saudara setanah air. Kasihilah semua orang sebangsa ini. Jangan kita lagi bikin gerakan-gerakan yang memecahkan persatuan. Rasisme harus dibuang jauh-jauh. Orang-orang yang berupaya merontokkan persatuan harus kita abaikan.
Jangan sampai kita terpengaruh dan justru kita mendukung suara-suara yang justru memecahkan persatuan. Anda tahu bahwa perjuangan itu gak mudah, penuh perjuangan. Mari kita mengasihi sesama rakyat Indonesia. Hiduplah takut akan Allah. Apa itu takut akan Allah? Amsal 16 ayat 6b berkata, karena takut akan Allah, orang menjauhi kejahatan. Anda tahu bahwa kalau kita takut akan Allah, kita gak akan berbuat jahat kepada bangsa sendiri. Kita gak akan berbuat jahat kepada sesama rakyat Indonesia, bahkan kepada siapa saja. Karena takut akan Allah, orang menjauhi kejahatan. Karena takut akan Allah, kita gak akan korupsi. Karena takut akan Allah, kita gak akan mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Karena takut akan Allah, kita tidak akan merusak apa yang Tuhan kasih buat bangsa ini. Sebuah kesatuan di tengah-tengah keberagaman. Mari hidup takut akan Tuhan. Jangan berbuat jahat kepada bangsa kita sendiri. Jangan sampai kita mengabaikan anugerah yang Tuhan berikan, yaitu kemerdekaan. Mari jaga bangsa ini. Hormatilah raja. Kita harus belajar menghargai pemerintah, karena firman Tuhan berkata dalam Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saya percaya pengangkatan itu datang dari Tuhan.